Kayak banyak nih orang-orang luar sana tuh nggak tahu arak kan legal, arak kan udah legal ya, legal lu, pala lu legal. Kalau arak itu udah legal, gue nggak mungkin di biru. Iya, berarti nggak mungkin Kasih tahu sih biru diajak apa di gitu. gini ya diajak ngopi ke rumah ya. Sebenarnya izinnya ini sangat gimana ya? Gue bilang ambigu, nggak jelas. Udah bilang arak legal, oke, tapi nggak dijelasin tuh sama masyarakat awam. Berarti nggak diedukasi masyarakatnya. Nggak edukasi. Kayak makanya gue bilang gini waktu di kantor, woi kalau kayak gini Pak, yang susah Bapak. Jadinya Bapak nggak bisa Bapak apa namanya tuh susahnya sekarang menjelaskan ke masyarakat awam. Nah, otomatis kerjaan nambah Pak. Nah ini ya nggak benar sebenarnya. Otomatis. Seharusnya sebelum itu dikeluarkan, Nah, dijalankan. saat itu sudah diputuskan arak itu legal, terus jelaskan gimana gitu loh. Gimana? Nah, banyak juga pemberitaan di luar sana judulnya doang arak legal, tapi mereka lo tahu sendiri kan orang Ya, ya. Indonesia balas baca suka Judul doang. suka baca judul doang, udah penafsiran tuh. Ini negara tafsir. Kalau gitu kan bukan plus 62 coy. Makanya. Bukan negara overflower dong. Yang salah bukan pemerintah, yang salah tuh kita. Malas baca. Males baca. Nah, itu kadang emosi nih kadang. Ya udah nggak boleh emosi, minta bang. Amin tabar. Senang. Ya, harus senang. Santai om, Santai. Jadi ceritanya lu kayak gitu ya untuk Iya. perizinan. Berarti sekarang lu lagi Ya sekarang gue lagi on progress. On progress. Perizinan. Jadi solusinya yang dikasih kemarin itu kita kan nggak bisa nih bikin izin produksi sama izin edar lagi. Izin produksi. Karena ya, gue tahu sendiri. Gue orang biasa-biasa aja nggak punya modal gede buat bikin pabrik segala macam. Once gue punya pabrik pun gue nggak semudah itu punya izin. Ya, Caranya adalah kita nebeng salah satu pabrik besar yang mau mensupport kita, dan kemudian nanti untuk masalah perjanjiannya nanti urusan pribadi dulu lah ya. gitulah. Mau gimananya yang jelas barang lu legal udah gitu. Ya sekarang masih barang gue masih di Jakarta, masih pengajuan BPOM. Setelah lulus itu lagi 3 bulannya sudah bisa gas dan sudah bisa dinikmati oleh semua orang seluruh pelosok Indonesia. Keren. Yoi. Wih, keren banget bro. Nah, udah tadi lu ngomongin Doli Tirta. Selain Doli Tirta, lu kan juga punya ini nih. Semua kerjaan yang lu ambil nih, rakus Ini banget nih. lu ya. Ini nih. Apa ini? Barusan dikirim ini. Ini punya gua nih. Anyway guys, Ini apa ini? jadi during Holy Tirta still on progress for license. Jadi lu gua berambil alih. Gini, pindah haluan dulu. kembali ke kerjaan gue yang pertama. Iya. Nah, Lu di kitchen. di kitchen dan gua bikin nih namanya kalasan. Ini ditulis loh. Ini Pak Sultan gitu. Nah, ini P Sultan itu artinya paket sultan. Oh, paket Sultan. Paket Sultan. Jadi gua kira Pak Sultan. Nah, gue bilang dulu nih, kalasan ini gua bikin 1 malam doang. Saking Idenya satu malam doang karena gua udah bingung, nggak ada pemasukan, ya udah gua bikin ini kalasan. Biar lu tetap bisa survive di masa Betul. pandemi ini. Jadi kalasan ini resipinya itu turun temurun dari nenek gua. Wih, Nah, kalasan itu bumbu kalas. bumbu kalas. Bumbu kalas itu bumbu ini. Bumbu kuning, kuning. ada santannya. Kita buka ya. Ya, buka nih duluan. Gua Tuh. buka duluan. Nah, jadi ini paket sultan ya. Ini nih liatin, ini paket sultan. Jadi Ya, lu lihat ada ya. nasi, kemudian ada Sayur. sayur kacang panjang,
Terus ada sate mekilit ayam. Sate mekilit ayam. Terus ada ayamnya. Ini ayam Ayam suwir yang diisiin bumbu kuning sama santan itu. Ini berarti bumbu kalasnya itu ini? Ya, ini bumbu kalasnya yang dipakai di apa namanya? Ayam Di suwirnya ya? Gini dong, gini biar kelihatan. Ini. Nah, Nah, gitu enak. nih tuh Iya. lihat tuh. Tuh lihat. Kemudian ini gua ada kuah. Ini gua ada kuah nih, gua lapar nih. Angkat Pak dekonya Pak Dek. Ini kuah. Ya, Nah, sip. ini Isinya apa kuahnya. ini? Ini isinya pulung-pulung. Pulung-pulung ikan loh. Pulung-pulung ayam. Oh, ayam. Ayam. Pulung-pulung itu artinya bakso, coy. Ini bakso. Bahasa Balinya pulung-pulung ya? Bahasa Balinya pulung-pulung. Lo nenek gua bilang dulu. Nenek gua nggak tahu bakso, taunya pulung-pulung. Makanya gua preserve itu. Bukan pulung-pulung ubi ya, pulung ayam. Terus ini ikan apa? Ah, ini namanya ikan tawah. Gua nggak tahu bahasa Indonesia, tapi ini ikan yang gua favoritin banget sedari kecil. Wih, berarti ini favorit lu nih? Ya, jadi honestly, apa yang gua buat itu apa yang gua suka. Oke. Gua nggak ada unsur paksaan bikin ini bikin itu. Jadi gua sharing aja sama teman-teman. Berarti lu yang nyari kesempatan itu dari apa tuh favorit lu sendiri? betul ya? betul. Apa yang gua suka itu yang gua jual. Gua nggak mau maksain gitu loh. Mau gimana pun gua nggak mau maksain. Ini yang gua suka, paket ini yang gua suka. Nah, Nah, Astung Karel responnya bagus. ini berapa nih satu porsinya ini? Gua ada 2 paket. Jadi satu paket warga namanya. Paket warga. Paket warga itu paket warga harganya 15.000. Isinya apa aja? Isinya sama? itu ada nasi, satenya satu, kemudian buah Sayurnya, sayur kacang, panjang sama ini ayam. dan kuah. Kuah. Oh, Jangan berarti nggak kuah. lupa nih sambal lembe. Ya, sambal lembe. Sambal Sambal bawang lembe. goreng. Tuh. Aha. Kan? Nah, itu cuma itu aja paket warga. Berarti nggak isi ikan ininya? Nggak isi. Itu harganya cuma 15.000 doang. Nah, ini paket sultan komplit. Udah pasti kenyang. Enak pakai buka puasa juga. Packagingnya Oke. juga ini nih, ramah lingkungan ini. Packaging ramah lingkungan, cuma ini aja gue pakai plastik Ya, ya. karena nggak mungkin kan. Ya karena gue menjaga ininya, masa gue langsung masukin kuah di dalamnya nanti kan bocor nih semua. Ini juga kalau misalkan nggak diplastikin nanti ini nih crunchy ya. Crunchy. Jadi kalau nggak Crispy, diplastik ya crispy gitu. Jadi kalau nggak Ikan apa diplastik sih bahasa Indonesia? Penasaran gue. apa? Ikan tawah bahasa Ikan apa Bali. bahasa Indonesia? Ikan tawah. Ikan apa Ikan bahasa apa? Indonesia? Ikan laut ya. Ah. Yang jelas ini bukan lele, bukan sapu-sapu, bukan nila. Yang jelas ini bukan air tawar. Ya. Dia punya nama yuk, kecilnya dia trince namanya. Oh, beda. Oh, gitu. itu dah. Udah besar sedikit. Ntar gue makan deh, ntar Jadi gue pakar di belakang gua Oh, tuh ada pakar pinjam kelautan. gini dong. Di belakang Oh, gua juga ada sendok, Pak. Pakar Pakai kelautan. tangan, nggak pakai sendok. Oh iya, ini kan tulisannya bawah ini Balinese style home cooking. Nah, Oh, kalau di Bali nggak ada namanya sendok garpu. Ternyata bawain Pakai kokokan. tangan. Oh, ya. pakai Pakai tangan. tangan sama kobokan. Udah kita nih podcast numpang repotin lagi ya. Terus ini sate ya, men. Ini sate. Ada sate lagi. Ini ada sate ekstra sate. Ini satenya, aduh apa sih? Mut. Nah, Mut. ini satenya tes. Oh. 10K. Tuh. Sate apa ini? Ini sate yang Sate tadi. sama ini? Sate yang tadi, lu cobain dulu. Apa ayam ya ayam? Ayam. Ayam. Cobain. Sorry ya, cobain ya. Nice banget. Hmm. Ini sumpah enak. Hmm. Bumbunya terasa, Yo, sorry, yo, dagingnya ya. terasa. Sorry ya, Ya, cuma Dewa. nyicipin doang, kita nggak Aman, makan. aman, Dewa. Kita menghargai teman kita yang ini puasa. Mungkin tuh. Damn yo. Apapun. Damn yo. Nih kebun. Dem. Aduh. Kita dikasih air. Ya udah lu makan, gua ngomong. Lu apa lagi lu? Ini ada yang nanya. Hmm. Dari Juli Bujanggon. Tadi lu sempat jelasin. Hmm. Kalau biara lu tuh nyari inspirasi itu di toilet sambil sebat kan. Ya, sobat. Biara apa tuh? Ada nggak tempat lain yang biasa lu jadiin gini tuh? Tempat nyari inspirasi selain di toilet atau nggak mungkin selain sembahyang? Ini gue sambil makan ya, sambil nyicipin. Ya, deh, ya, deh. Gimana ya? Mungkin di tempat lu kerja atau Enggak. Di tempat dia berdoa Mungkin- tadi kan dia bilang dia berdoa. Dia enggak selain bilang. dari itu. Oh. Kan di mana ya, pas lagi nongkrong sama teman lagi mabuk atau lagi gimana mungkin Nggak dapet ya inspirasi lagi nggak bisa. nggak bisa ya. Nggak bisa Tadi itu itu namanya. dia Juli Bujangga, dia nggak bisa nemu inspirasi Nggak ada selain dua tempat itu ya. Betul. Itu doang. Keren juga ya. Itu doang cukup. Terus
karena tadi kan udah dijelasin juga, ada yang nanya kan, kenapa sih lu dari mixology bisa pindah ke jual food nih? Karena lu udah jelasin tadi, karena untuk tetap bertahan hidup kan, tetap survive. Mungkin apa sih rencana lu ke depannya selain lu buat lu kan udah buat minuman, food juga udah, berarti food and beverage udah masuk kan. Apa lu pengen buat restoran lagi? Yang gua tahu dulu kan lu sempat bikin ini ya, Kafe. kan. Itu ke depannya kalau semua udah normal, apa lu mau balik lagi bangun itu lagi? Belum tahu sih, gue belum kepikiran kayak gitu. Gue hanya jalanin apa yang gue pengen aja sih dulu. Jalanin aja sekarang, toh juga kita nggak bakalan tahu pandemi ini bakalan kelar kapan ya kan. Ya udah, gue mikirnya lakuin hal yang memang benar-benar low budget Itu dan nggak ngeluarin extra money lagi. Terus ya udah gue lanjutin dan gue cari. Gue mau fokus dulu. Gue nggak mau bikin gini nih, banyak banget pebisnis yang mereka tuh mereka kebanyakan ada duit tapi mereka nggak tahu how to organize what is business that is actually. Kalau belum masuk di dunia food and beverage terutama, kita ngomongin food and beverage, karena hanya segelintir aja yang bisa survive. Nggak semuanya. Nggak semua yang bisa gitu. Banyak tiba-tiba teman gua during pandemi punya warung, punya gini, punya gitu. Tapi bisa dihitung, men. Bisa yang bertahan tuh bisa dihitung sekarang. Dulu awalnya banyak, men, punya angkringan inilah, itulah segala macam gitu. Tapi mereka nggak tahu how to organize exactly. Nah, gua belajar dari pengalaman. Itu biaya operasional tuh kalau lu nggak dapet target sekian, lu nggak bisa nutupin biaya operasional lu. Coba lu kalau ngerjain itu di rumah, kan nggak ada duit yang harus keluar kan di rumah kan, Masih bisa tercover lah ya. Apalagi nyewa tempat ya kan nggak usah. Tapi ini enak dulu juga. Nah, gimana tuh? Sumpah enak. Enak. Ayamnya tuh empuk, dia nggak Ada smoky alot smokinya gitu. nggak? Ada smoky-smokinya. Ada. Itu gua panggang. Berarti sebelum lu suwir lu panggang dulu berarti. Gua panggang dulu, men. Pertama itu gua boil sama bumbu, kemudian gue grill, kemudian pas disuir si bumbu lagi. Wih, Memang powerful banget ya rasanya sih. iya sih, enak banget ini. Jadi dia tuh kayak kesannya menemukan jiwanya yang udah lama hilang. Debin pertama kali muncul sebagai kitchen ya dia. Ya, kitchen. Dre, lu makan terus gue lanjutin ini deh, ada pertanyaan dan ini berdasarkan rekam jejak digital Anda nih. Asik. Serius, Tuh, gitu. kan? Itu yang Ini gua pertanyaan. Nah, ini mungkin banyak yang orang-orang atau teman-teman yang selama ini kenal Debin mungkin belum tahu ya. Kalau Debin adalah dulunya seorang penyanyi, bener deh? Betul. Benar. Itulah. Penyanyi apaan? Ya, Debin dulu adalah seorang penyanyi. Jadi apaan? Rekam digital dia mengatakan seperti itu. Ya, nanti dia akan jelasin. Oke. Nah, terus salah satu inspirasi lu yang kenapa nggak lanjutan masih tetap nyanyi guys sekarang atau lu tiba-tiba mutusin ke bar? Ada nggak satu pengaruh orang di luar sana yang bikin jadi Debin guys sekarang? Kita pas ngomongin jejak digital gue dulu nih ya. Iya, jejak digital dia dulu. Jejak Andre aja baru tahu. Jejak Baru tahu, Andre? digital. Iya, Dia penyanyi ya? baru tahu. Jejak digital gue jadi dulu pas SMA tuh gue seneng banget main musik. Dari SMP sih gue seneng main musik. Kemudian gue nyanyi itu ya nyanyi ala kadarnya awalnya. Kemudian didengarlah suara gue sama guru vokal di SMA dulu, ekstrakurikuler itu. Nah, kemudian awalnya tuh gue nggak nyanyi gitu aja. Gue dulu tuh kalau di Bali tuh gue mekidung. Mekidung. Terus gue sloka. Sloka itu sama kayak kidung tapi lebih seperti mantra. Ya, kemudian gue palawakil. Bali banget. Terus ya Stungkaros dulu itu dapat juara terus lama gue mengikuti kompetisi itu. Gue dipaksa awalnya, terus gue latih ternyata cocok juga dan masuk gitu. Gue pernah ngewakili Denpasar juga di kabupaten. Gue pernah dulu waktu SMA dan gue dapat juara 2 juga. Lumayan sih experience itu. Kemudian dari sana gue kan suka nyanyi emang dari dulu. Ya udah, guru vokal gue ngajakin gue kompetisi nyanyi gitu.
Iya, pas Solo, nyanyi solo. Lu gini, solo. Kayak gitu kan. Afgan lah, Afgan. Iya, mereka sih bilang suara gua ada karakter gitu lah. Apalah gua nggak ngerti juga, nggak terlalu paham juga gua. Suara gua dibilang nadanya di E lah. Nada E gimana? Lu nggak tahu awalnya. Ya kan gua nggak tahu, man, gua nggak ngerti. Gua emang suka main gitar. Tapi ya gue nggak peduli juga sih sama yang kayak gitu-gitu. Gue cuma main-main doang. Terus ada yang denger suka, ya udah. Guru gue tuh antusias banget ngajakin gue. Kalau ikut lomba-lomba ya udah. Dari sana sih sebenarnya mental gue tuh udah dipacu gitu. Jadi sebenarnya lu udah terbiasa ikut kompetisi ya awalnya. Awalnya sih ya emang bener. Cuma karena beda Dunia kali ya? beda dunia jadi Ya, mungkin pulang lagi. Nah, kenapa gue pindah ke dunia bar? Ya karena gue gimana ya? Nggak gini juga nyanyi, maksudnya nggak nemu jati diri atau passion lu nemu passion ada, jati diri ada, tapi kayaknya Nggak match. jadi penyanyi ini rada susah karena lo harus berkarya dulu dari sekian lama. Dulu mana ada sosial media kayak sekarang lo bisa terkenal jebret. Dulu lo main apa? Main BB. Gua HP Nexian dulu. Mana game MRC itu aja gua rekaman udah syukur-syukur. Gua masuk dapur rekaman itu gua dibiayain sekolah dong lo. Dulu gua bayar. Berarti lu pernah punya single dong? Pernah, namanya judul lagunya Merokok. Oke, searching ya. Oh, lu ada. Genrenya apa? Oh. Genre gua nggak tahu genre Ini gua mau apa. bikin backsoundnya ini nih. Anjir. Backsoundnya apa? Backsoundnya broadcast kita hari ini. Gua nggak tahu genre gua apa, gua cuma main-main doang. Nah udah, itu lagu kan dasarnya gua mabok ya kan. Gua mabok sama temen-temen nyanyi-nyanyi, ya jadilah lagu itu gitu. Dulu kan nih, jadi rokok, sekarang kan nggak isi nih. Ini kan rokok kan, kan dulu isi nih merokok dapat menyebabkan serangan jantung, hipertensi dan gangguan kehamilan, kanker kan gitu. Ya, Udah dulu. gitu yang gue bikinin lagu. Jadi terinspirasi dari bungkus rokok Betul. ya? Ya pas gue mabuk, gue bikin itu, gue baca, ya udah gue ambil gitar, main setel di gig, langsung deh nyanyi. Terus direkam di sana sama teman-teman, disukain sama guru, ya udah langsung rekaman. Wih, keren ya. Rekaman. Itu ada, makanya dari tim BCC itu intelijen tingkat tinggi, jadi bisa tahu Debbie dulu nyanyi gitu. Iya, Ini nama band gue dulu tuh Water Goblet. rock Tergop. FNB ya kan? FMB. Itu FMB ya, Water Goblet. Iya, SMK gue kan emang FMB gue. Iya, SMK 3 ya? Betul. SMK 3. Keren juga. Terus guru-guru di sana paling sering tuh kalau setiap ngadain acara apapun pasti gue harus nyanyi. Harus. Gue paling suka nyanyi Rekosidan, lagunya Agung Rekosidan. Nah itu doang yang gue nyanyiin terus. Wih, keren. Ah guru-guru tahu. Mental lagi loh. Guru-guru tahu noh. Nama gue Debin Sombrerong gitu. Terus sebutan lu tuh sekarang Debbie Sombrero. Bukan dulu waktu SMA. Di SMA dulu tuh guru paling sering. Panggil si Sombrerong gitu. Suruh nyanyi gitu. Asik. Nyanyi doang gue disuruh men. Nilai tetap jelek. Ya ikut. Ya setidaknya besok ikut. Ya berarti kan ada gininya lah ya. Idol Nilai lah. plusnya lah. Ya, Ya. nanti gue ikutnya gini dah. Idol. Idol lah. Ya, gitu deh. Boleh. Nah, itu dari rekam jejak lu dulu kan. Sekarang lu udah jadi mixologist yang terkenal nih. Ya bisa dibilang terkenal lah ya. Udah banyak orang tahu soalnya. Hampir ya kayak. Tips, nih ada pertanyaan dari Aris Septiawan. Hmm. Tips menjadi seorang mixologist profesional menurut pandangan lu sendiri itu gimana? Ada 5. Ada 5. Kalau dua waktu ini sih lima. Ari Prokes. sih dia bilang ada Ada 3 disiplin, belajar sama eksplorasi. Kalau Ari dari Ari Bakar dia waktu ini gua tanya juga dia bilang kayak gitu. Gue lebih banyak lagi. Nah, lu ada 5 apa aja lu? Pertama, experience. Experience. Apa itu? Penampilan. 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 Itu penampilan grooming lah mungkin ya. Ya grooming lah. Apa namanya? Ya, itu dari grooming. Sama grooming. Ya kan biasanya orang lihat kita apa yang dilihat sama dia pertama kali ya. Oke. Biar first impression itu lah. gagah nih orang gitu. Dia ganteng nih orang gitu. Biar kayak gitu loh. Masa lo mau muradul. Siapa sih ini orang kayak gitu? Siapa nih orang ganteng banget? Nah, kayak gitu. Kedua itu personality. Terus personality. Jadi lo gimana sih orangnya? Kemudian benar
Disiplin. Disiplin. Itu benar. Berarti disiplin masuk. 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 Itu harus juga. Terus apa lagi tambahnya tadi tuh? Belajar, knowledge. Ya, knowledge. Knowledge. Yang terakhir tuh Terus apa gua bilang tadi? Disiplin. Bukan disiplin, Explore. knowledge sama exploring. Ya apa tuh? Itu udah eksperimen lah mungkin lebih masuk. oh ya, eksperimen benar. Eksperimen itu juga. Tapi ada yang lagi satu nih. Apa? Yang menurut lu yang paling penting? Yang paling penting yang harus lu junjung tinggi mau lu jadi mixologis atau enggak, attitude. Ya dia sempat dia attitude juga. Attitude itu yang paling penting. Berarti sama, hampir sama lah ya. Betul hampir sama. Mostly tapi gua yang- kan lebih ke appearance sama personality. Nah, di sana attitude-nya juga harus ada. Betul. Jadi semua orang tuh attitude tuh Oh, garang semut, garang semut, men. keren semua. Enggak, aman. Lu jangan taruh di sana dong, lu sambil makan ngomong bisa nggak sih? Bisa. Gue sambil makan disuruh sama ownernya langsung nih. Makan. Oke. Bro, makan bro. Iya, iya. Kak, ini nasimu, Pak. Nasimu. Oh ya, Ya, ini. ya, ada Kasih aja. Oke, jadi kita nih lagi ada di base campnya Bonges ya. Ya, Ya, anyway, Bonges adalah Bonges ada di belakang. Bonges kakak adalah tercintaku. iya. Kak Onges, Gua nggak bisa makasih hidup. Kak Onges. Gua nggak bisa hidup tanpa Bonges. Asik. Setiap detik, setiap menit, setiap jam sih nelponin dia. Pokoknya udah kayak orang pacaran. Lagi di mana udah mam, pusreng yuk. Jadi mana udah ngopi yuk. Sih gitu. Lu sakit loh. Istrinya tuh nomor 2, gue nomor 1. Jahat banget dulu. Jurnal. Jadi itu lah tips dari lu ya. Ya. Terus siapa lagi nanya? Ini dari Dodi Restu. Oke. Apa bedanya flavor dan taste? Ini kayaknya dia udah pernah ikut training gua nih. Ini kan pertanyaan gua nih. Ngapain gua ditanyain lagi? Lu ngomong sana dong. Hah? Ya udah lu Lu balas pasti aja. ikut ini gua ya. Training gua ya. Asik. Apa bedanya flavor sama taste? Asik. Lu apa? Lu kan bartender. Apa bedanya flavor sama taste? Kalau gua flavor tuh ya rasa. Taste? Rasa juga. Lebih spesifik lah mungkin kalau dari Apa? taste. Kalau flavor mungkin dia global lah. Misalnya ini flavornya apa? Oh, apa ya, sour atau gitu. Taste-nya mungkin lebih kepada apa yang lebih mau ditonjolin, misalnya ini ada unsur hop atau cinnamon atau kayak gitu mungkin. Itu kebalik deh. Oh kebalik. Nah lu jelasin lah, nggak usah nanya Ya gua. kan kalau menurut gua kalau taste itu ya panca indera, pancarasa, sorry. Taste. Taste itu adalah pancarasa, Pancarasa, manis, kan? pahit, pon, wagi, kliwon ya. Oh. Itu kalian dari kalian. Lu nggak tahu beko. Mungkin gue lihat Manis, pahit, asam, asin, pedas itu adalah taste. Taste. Itu taste. Flavor, Hmm. flavor itu adalah rasa yang mendominasi, rasa original dari suatu bahan itu sendiri. Oh itu berarti flavor. Contoh, lu makan watermelon rasa strawberry nggak? Nggak. Ya udah. Makan melon rasanya apa? Halo, itu watermelon. Ya udah. Ya, kayak gitu. Lu makan strawberry rasa ikan goreng nggak? Kalau habis ambil ikan goreng makan strawberry mungkin masih terasa. Tapi kan dominannya apa? Strawberry Ya lah. udah itu flavor. Itu flavor. Jadi taste itu ada 5. Pancarasa. Pancarasa. Betul. Kalau flavor itu dari emang dari Original. Original flavor dari itu sendiri, bahan itu sendiri. Dari Jadi itu ya. barang itu sendiri. Apa kayak Emang lu pernah training di mana sih? Hah? Banyak sih, men. Gue suka bacot-bacot di banyak tempat. Depan publik nggak jelas sih. Sampai dia nanyain itu kan lu. Ya biasa. Mabuk-mabukan dengan protokol kesehatan. Le. Asik. Nah, selanjutnya itu dari Mabuk elegan, men. Doll Rockman. Dollar Rockman ini kayak temennya gua di ini nih. Mana? Di Makassar nih. Makassar ya. Apa yang memotivasi beli hingga bisa menjadi seperti sekarang? Emang lu dulu Power Rangers kan? Atau apa? Ya kan gua udah bilang gua tukang parkir anjing. Gua lu. Semua. Kitchen, tukang parkir, apa tadi penyanyi, Orang komplit ya? rakus. Iya. Ya. Jadi ya. Atau mungkin ada ini apa who's person behind your skin sekarang? Mama You gue. want to be like. Mama gue. Oh, nah, itu dah. The one and only One and who only. support me always. Mhm. Senang, susah,
Sedih. Sedih, bahagia, mama. Mama always. Love you, mam. Sih. Wah, mama. Sama bapak gue lagi satu. Udah. Tapi yang pertama tetap mama. Mama kan lahir duluan. Bapak nomor 2. Ya, bapak kan yang bikin. Kalau digabung orang tua lah. Ngomong pakai bibirnya mama aja bapak. Parents. Iya. Ya udah dijelasin sih banyakan kalau Q&A ini banyakan yang Q&A apa lagi sih? Aduh. ada sih yang dari orang yang paling lu kenal lah mungkin. Ini dari si Oke Angga. Oh. Dia orang tersombong dengan pertanyaannya hari ini. Iya, dengan Karena dia udah bosan dengar gini ya, apa namanya minuman. Bahas tato dikit lah. Ini. Oh, iya. Baru Mana? tatonya dia kayak Gue nggak ada singlet tato gitu. kok nih, bersih. Gue nggak ada tato. Nggak, itu yang- Nih nggak ada tato nih, bersih. Kalau lu Itu mau lihat kan di yang nanya tuh yang yang tatonya udah kayak kayak baju itu singlet, kan, oh. ya, kayak singlet tuh ya yang baru kena sangket tali itu kan, bohongnya kan. Nah, itu dia. sombong banget Sombong ya. banget tuh orang. Baru tato yang banyak. Awas aja lu. Emang aslinya kan ada tato Pak De ya? Wing Lordnya? Ada. Artinya Pak De artinya? Arti dari tato loh. Sekarang kita ngecek ya, ngecek tato. arti tato sih. Ya udah deh, gue liatin deh. Ya, gitu. Lu buka dikit lah. Buka dikit ya. Nggak apa-apa. Buka dikit, guys. Kau buka sini aja nih. Nah, emang enggak doang bisa gitu. Mah enggak aja bisa gitu. Tunggu ya, besok gue tatoan lagi nih full. Tenang aja lu. Kayak ditantang sih. Gue nggak mau buka ke belakang, tapi nanti belakang gue jelasin. Nah jadi ini Ini apa ya nih? tato. Tato pertama gue itu ada di sini. Ini Chris. Oh. Chris, nih, set. Ini Chris, Senjata. Chris ya senjata. Pertama gue bikin Chris. Arti Chrisnya gue ini, Chris itu kan ada look itu kayak lekukannya. Lekukan. Jadi Chris gue ini lekukannya 13. Artinya apa itu? Arti Kenapa dari 13? arti dari look 13 ini kalau teman gua di Pande, nah dia bilang ini tuh trio dasa saksi. Trio? Keris trio dasa saksi. Mhm. Keris trio dasa saksi itu adalah keris yang bisa menguasai semua elemen. Semuanya. Ya, jadi mau itu segala unsur Pancamahbuta, kemudian unsur senang dan kebahagiaan, unsur kemiskinan dan kekayaan, semua ada di keris ini. Terus kemudian di atas kerisnya ini ada yang namanya pegangannya itu. Genta. Pegangannya Pegangan itu, kerisnya. pegangan kerisnya itu berupa sulingge. Sulingnya. Nah, sulingge itu adalah leluhur gue. Leluhur gue dulu seorang serimpu. Pendeta lah. Pendeta. kalau di Indonesia kan. Ya, serimpu namanya, pendeta lah. Terus ini ada cakra, itu yang berarti sinar. Jadi kerisnya ini yang bermatakan leluhur, yang memiliki sinar pancaran dari sang surya. Oke. Tuh filosofinya. Kalau yang dari lenganmu yang paling kiri. Ya, lengan kanan kosong men. Oh, kanan kosong. Berarti gini dong. Ya nggak Tuh, apa-apa, nggak? nggak apa-apa. Terus ini Terus ini ada uang kepeng. uang kepeng bolong, uang zaman dulu. Terus yang pertama di sini ada tiga. Yang di sini namanya ongkara. Oh ya, ini ongkara. Terus panca aksara Pancaksara. Yang dan ini apa namanya rambut sedano. Sedana. Ya, jadi rambut ini kan dua ini adalah apa namanya kedewan-dewan lah. Nah, dalam Pilgrim artian lebih ya. atas. Terus ini apa namanya rambut sedano ini rezeki. Rezeki kan orang di Bali bilangnya Ratu Rambut Sedano Sugoro Pakulun. Itu apa pusat rezeki apa istilah Ya, pembawa gini lah. ya, rezeki. ya, Yang the mother of rezeki yang ada di Bali mah. The mother of Terpercaya. money. Nah, tuh. Kemudian next ini ada bendo namanya. bendo. Bendo. Nih, Kayak kayak keris pisau. juga ya? Kayak pisau. Pisau, Ya, ya, ya. pisau. Nah, bendo ini adalah senjatanya Sugoro Pakulun dari Ratu Gede Sakti Mas Mencaling. Dari dalam pet. Ya, ini adalah senjata beliau yang gini. Kau bawa. Bendo. Kemudian ya, atasnya ini Pegangannya. ini ini apa namanya? Hanoman. Warna peta. Bener ya? Bener. Yang warna putih.
Gila itu tato kok dijadiin Tadi semua museum tato ini komplit ada tuh. filosofinya. Ya, jadi tanaman ini mantap sendiri filosofinya. yang apa namanya selalu membantu. Oke. Itu di filosofi Ramayana yang membantu apa namanya Bima. Rama Rama. Cita mengalahkan Rahwana kayak gitu loh. Jadi ini yang membantu saya selama ini. Pantas lu gede sekarang ya. Ya, Dulu lu kan kurus. gua gendut. Mungkin karena Gua gendut. Kemudian di belakang bawaan lu yang gede ini. kemudian ada di belakang ini, di Ah. belakang sini. Apa aja yang belakang? Belakang ini ada tiga ini. Ada tiga gambar. Tiga. Yang pertama di tengah-tengah itu ada jauk keras. Jauh keras. Jauk keras itu apa namanya yang gua kenapa bikin jauk keras itu kayak gua menafsirkan diri gua seperti itu. Jauk keras. Jadi yang bertampang seram, terus gagah, kemudian berwibawa, dan dan Jauk itu adalah seorang leader, Oh, pemimpin. pemimpin. Nah, itu gue gambarin diri gue sendiri. Oh. Nah, kemudian yang di sini, Yang apa kedua. namanya? Yang kedua itu topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya. Ya, topeng Sidakarya. Nah, itu gue bikin topeng Sidakarya ini karena gue memang suka sama topeng Sidakarya itu sendiri, karena kalau tidak ada di suatu upacara di Bali, kalau nggak ada topeng Sidakarya di satu upacara besar, Ya. Rasanya itu upacara itu tidak sidikarya, tidak selesai, Oh, belum selesai belum. dikatakan tuntas dan selesai. kalau belum mementaskan topeng Sidakarya. Betul. Sama halnya kalau ada acara saya, kalau tidak ada saya itu tidak selesai. Oke. Nah, itu. Dan juga apa namanya menafsirkan bahwa topeng Sidakarya ini adalah seorang pendeta nak lingsir. Nah, mengibaratkan ini adalah orang tua saya. Oke. Yang mewakili orang tua saya. Nah, yang di sini, yang di kanan belum selesai. Karena Baru gini prototype. ya, jadi ini Sketsa aja. kalau di sini adalah tele. Tele. Tele pasangan dari jauh itu. Hmm. Kalau di sini adalah pasangan, nanti yang jadi pasangan saya istri saya. Jadi kenapa belum selesai? Karena belum nikah. Belum nikah. Nanti kalau udah nikah, ini pasti sudah selesai. Kapan nikahnya? Nah, pertanyaan terbanyak tuh aslinya. Nah, Dari Perion. minta doa Kapan nikahnya? akhir tahun ini. Akhir tahun Yang kata jelas Mas. tahun ini akhir Astungkara ya. Doain aja. 2021. Kalau Tuh. ini ada dua ser. Ya, Dua sayu dan rezeki. gas. Tahun ini gas. Dah. Well, apa lagi? Sabar dong. Kepo banget orang-orang. Makut Andre. Makan dong nih. Nah, berarti kan ada target lain nih yang belum lu capai sebelum lu menikah. Apa mungkin ada gue harus punya ini dulu, gue harus beli ini dulu, gue harus bahagian orang tua gue dulu baru gue mau nikah. Sebelum Gue nikah nih. pengen beresin bisnis gue dulu ini. Kalau waktu udah jalan ya udah. Jadi semua dan Dan nikah. nikah. Wih, berarti Nggak usah simpel itu. Nggak usah banyak cincong. Udah. Gua udah Gas aja bukan. Sekarang tinggal gas aja. Iya, tinggal gas aja. Ngapain lo lama? Asik. Hmm. Udah sih, kita kan udah ngobrol nih lama-lama dari tadi kan ngalor ngidul juga pertanyaan-pertanyaan juga kan udah dijawab semua. Last question nih, tolong Akhirnya berikan, last Tolong gue kayak di BAP anjing. tolong berikan kata-kata mutiara lu untuk para penonton kita. Mungkin lu punya kata mutiara. Kata-kata mutiara banyak nih. Lu kepoin Instagram gua, Ah, ya. Lu lihat setiap caption itu ada- kata-kata mutiara semua. jadi harus buka Instagram. Ya. Jadi kalau kalian pengen tahu kata-kata mutiara dari saya, buka Instagram saya sendiri. Dah, Ya. D_Bean. 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 Enak ya ada narasumber promo sendiri ya. Yuk. Baru dia. Di luar sini ada tulisan. Di bawah sini ada. Nggak Baru usah. dia yang promo. Jangan. Ini lo, salah satunya nih gua bacain deh. Ya yang mungkin menurut lu paling keren lah. Nah. Ini nih, ketika kau terjatuh, bangunlah dan lanjutkan kembali apa yang kau sudah jalani. Dan ingat satu hal, sukses itu ketika kau sudah pernah merasakan jatuh. Sengkalo. Sengkala. Oh, Nice. itu salah satunya ya. Oke. Kemudian apa lagi nih? Ada lagi nggak? Jangan semua Pak deh nanti pada Nah, jadi- nih, jadi nih, pada nih, jadi nih, buat teman-teman Oh. yang entrepreneur nih.
Dah. Yang pakai bahasa Inggris nih, yang nggak bisa bahasa Inggris amor lo. The entrepreneurs depend on the way you behave and make a decision when there are make opportunities or not, and how strong you face all the problems. Jadilah pengusaha, bukan penyusaha. Pengusaha bukan penyusaha. Betul. Nah, itu aja sih yang gua paling gini. Oh ya, And believe in yourself, you can do it anything that you want. nice. Jangan lupa berdoa. Sedikit info juga, dia juga komite dari HBI ya, yang lebih tepatnya berada di posisi Training and Development Mixology ya. Betul. Saya R&D dari HBI, Himpunan Bartender Indonesia. Kalau misalnya nanti lu mau training-training, nyari ilmu-ilmu, kita nanti ada program yang lebih spesifik Ya. dari flair, mixo, sommelier, barista kita ada, dan dia salah satu training development di bagian mixology. Betul. Ya, terima kasih untuk semuanya hari ini. Udah gitu aja. Ya, Pasti lo lapar ya, mau nyelot makan ya? ya nggak enak gua dari tadi kan. Iya juga, gue sama nih. Wah, terima kasih untuk Ayo, semuanya hari sorry ini. ya, gue makan dulu ya. Terima kasih atas klarifikasinya tentang Holy Tirta, behind story tentang Holy Tirta, dan juga kalasannya yang, aduh, Di Gua dari dapetin? tadi pengen Ngomong-ngomong, makan. Kalasan di mana dapetin nih? Apaan? Bisa dibeli di mana nih? iya lu. On call. Oh ya, follow IG-nya kalasan.bali. Di sana bisa DM langsung order. Caranya tinggal order apa yang kalian mau, kirim alamat, nomor telepon, bayar. Oke, berarti Jangan sampai nggak bayar. Nah, Ini bukan acara berbagi kasih ya soalnya. bukan, belum. Nanti kita ada acara berbagi kasih. Oke, see you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Cuy.